Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya aku diam, tak kemana-mana, bagai burung dalam sangkar. Boom, sek, sek, boom. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Jadi hari ini kami sedang melakukan touring ya, karena Madam Suki sama Mener Diogo itu emang suka banget untuk traveling ya. Dulu waktu kami di mana namanya di Belanda juga, kami punya mobil van juga, kami ada niatan waktu itu untuk traveling dari Belanda ke Australia naik naik van gitu ya. Tapi tidak terjadi karena keburu Tante Koronces itu datang begitu. Tapi akhirnya kita keliling di Eropa aja dengan camper. Hari ini kita camper hari ini kita camper. Hari ini kita traveling pakai mobil keliling Thailand gitu. Coba ya, karena di belakangku ini keren banget, aku akan kasih tahu kalian sedikit. Bagus banget. Coba. Oke. Jadi kita sorry. Mana. Kayak gini ya. Tuh, ya ampun. Aku rasanya pengen ayun-ayunan nanti di situ. Iya. Jadi kita lagi ngopi-ngopi di sini, ngopi-ngopi cantik untuk meneruskan perjalanan. Tapi belum tahu tidur sini apa enggak, kayaknya enggak ya. Oke, aku lagi diliatin sama cowok di depan aku. Dia itu adalah bule. Ngapain dia lihat aku? Oke, terserah lah. Karena Mener Diego nggak tahu kemana ke depan ya, dia lagi ngobrol. Karena kita baru nyampe ke suatu tempat ya. Tapi bukan tempat yang kita tuju, belum ya. Tadi sesuai dengan lagunya, sedikit-dikit kamu marah. Kalian pasti tahu kan ya, itu lagunya siapa? Seorang artis yang dulu terkenal banget ya. Tapi kemudian juga apa ya namanya? Viral deh pokoknya ya, apalagi namanya ini selalu dikait-kaitkan dengan Luna Maya. Ada apa ya sekarang ini ya, ketika Luna Maya itu sedang berbahagia dengan suaminya yang ganteng, yang pokoknya ya, kita bahagia pokoknya untuk Luna Maya ya. Tapi terus si mantan temennya ini dan mantan pacarnya itu tiba-tiba kayak sekarang ini kayak lebih apa ya, menampakkan apa ya, kemesraannya. Itu kenapa? Coba kalian lihat dulu aja ya. Tapi ini mereka jadi ini bercanda-bercandaan tentang Mbak Getty gitu. Kalian tahu nggak siapa itu Mbak Getty? Apakah Mbak Getty kenal sama si Kenti? Coba kita lihat ya, karena ini lagi heboh lagi tuh. Bentar ya, sebentar. Mana sih? Oke, harus gimana? Oh, gini aja deh. Hai, Mr. and Mrs. Getty. Hai Getty, dapat salam dari Summer Getty. Ini dingin banget sih, gila. Oke, Mbak Getty. Pasti kalian ngikutin kan? Kalau ngikutin ya berarti kalian tahu. Kalau nggak ngikutin ya udahlah, kalian lihat aja lah di mana ya. Kan lagi viral itu sekarang itu si Mbak Getty itu. Nah, si Mbak Getty ini ada si Getty Image ini tepatnya adalah sebuah kayak gimana ya? Mungkin dia kayak gimana ya, kayak kumpulan ya, misalkan nih artis, kumpulan penyanyi, kumpulan wartawan, kumpulan fotografer kayak gitulah ya. Nah, sepertinya si Getty Image ini kayak gitu sih ya. Tadi aku sempat tanya-tanya sama Mener Diego tentang kalau orang misalkan dia profesinya itu apa namanya, fotografer yang terkenal itu
apakah mereka itu masuk ke Getty Images ini? Jawabannya ya bisa jadi gitu. Kenapa kamu nanya gitu? Karena dulunya Diego ini juga seorang fotografer ya di mana di Jerman ya. Nah, dia kebetulan juga memfoto banyak sekali model-model Eropa. Nggak taunya ketemunya sama orang Indonesia ya kan? Oke, jadi tadi aku bertanya sama dia. Jadi misalkan nih ada foto, misalkan ya si Getty Image itu kan itu banyak tuh yang ikut, misalkan si Laura siapa, si Laura si Tumorang misalkan ya Laura si Tumorang menjepret nah menjepret si Laura Laura siapa itu Laura Kill tahu nggak Cinta Laura kan cantik banget ya kalian lihat loh bodinya sampai kayak melekat gitu emang bodinya bagus ya si Cinta Laura itu ternyata itu busananya dari Bunda Avanti kayak gitu ya. Nah, ini sekedar ini-inian aja ya sebelum kita masuk ke reading. Kan ada orang Madam Suki itu kalau ini sebelum ini reading itu banyak ngomongnya ya udah ditinggal aja, nggak usah ngikutin aku. Ya, biar aja yang ngikutin yang seneng dengan prediksi aku gitu loh ya. Nggak usah ngomel. Oke, jadi siapa ini namanya misalkan si Laura siapa tadi si Tumorang. Ini contoh ya. Dia menjepret si Laura, si Cinta Laura. Nah, ketika mata memandang ya semua orang terkagum-kagum dengan foto itu, itulah baru foto itu bisa dijual ya. Mungkin satu foto 10 euro atau mungkin lebih ya something like that. Nah, makanya itulah fotografernya itu akan mendapatkan keuntungan dari situ. Paham ya? Paham ya? Nah, kayak gitu. Makanya kalian juga mesti tahu gitu. Nah, makanya tadi kan dibuat bercandaan Mbak Getty. Karena apa? Menurut adiknya si mantan temennya si Luna ini, itu ketika difoto sama Mbak Getty itu badannya eh, apa badannya si penyanyi S ini itu jadi kayak ini mengembang katanya gitu atau serumah gitu. Ada orang yang tertawa-tawa ketika apa ya? Ada orang-orang yang seperti kayak ngebawainnya itu dengan bercandaan-bercandaan gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya perasaannya. So, maka itu Madam Suki akan membantu kalian tahu bagaimanakah perasaannya ketika banyak sekali orang Indonesia yang akhirnya menghujat si penyanyi S ini ya. Oke, coba permisi ya, kita mau lihat karena tugas Madam Suki ini tugas tugas Madam Suki ini mengintip. Tugas netizen itu menilai. Oke? Oke. Tugas mereka-mereka yang ada seliweran di halo anak kecil. Tugas mereka sebagai orang-orang yang punya nama ya udah memberikan suguhan kepada kita. Jadi kita punya tugas masing-masing. Oke? Oke. Oke, menjadi sebuah candaan ya. Halo, sawadika. Oh, lihat nih ya ampun. Kunci Araika? Araika? Ten. Ten? Oh, oke. Banyak lagi ini. Anak kecil-kecil. Halo. Ya udah main. Plan Naka? Plan. Oke. Aku nggak bisa bahasa Thai. Ini aku dikerubutin anak kecil-kecil nih. Lihat nih. Dikerubutin anak kecil-kecil tuh. Mereka mau tuh lucu ya. Oke, mereka curious, pengen tahu ngapain sih gitu, ya. Oke, kita mau cari tahu ya, apakah karena gini, akhirnya si penyanyi S ini udah lama vakum banget ya, udah 5 tahun sejak kemudian akhirnya melahirkan kayak gitu kan ya, itu kemudian dihujat lah ya sama Neti 62, tahu sendiri kan Neti 62 itu kalau udah mencecar. Karena banyak sekali yang Madam Suki lihat tuh kayak, loh di fotonya
Getty image sama fotonya sendiri di IG kok nggak sama kayak gitu loh. Karena ini editnya terlalu ugal-ugalan gitu loh. Jadi sebenarnya Neti itu juga ada benernya sih ya. Kok nggak sesuai? Makanya si adiknya tadi kayak Mbak Getty itu ya. Oke. Sekarang bagaimanakah perasaan dari mantan temannya si Luna Maya itu ya, yang penyanyi itu, ketika dia itu menerima hujatan dari netizen begitu. Bagaimana? Ini kita lihat perasaannya ya. Kita lihat perasaannya dulu ya. Oke, sebentar. Kartunya beda-beda, Bu. Meskipun aku traveling itu jangan khawatir ya. Aku bawa kartu banyak. Kita lihat perasaannya dia. Guidance, oke. New vision. Iya. Jadi di sini belum menggambarkan ya tentang perasaannya ya. Coba dilihat di kartu yang berikutnya ini. Ternyata membaca itu juga butuh waktu ya, Bu ya. No, not good. Ya. Nah, baru kalau kayak gini bisa dibaca ya dengan kartu ini. Di sini ada sebuah harapan yang terlalu tinggi. Melambung jauh. Apa ya? Aku lihat itu. Itu ada orang gila gitu kali ya. Melambung jauh, terbang tinggi, ya kan? Nah, pelan-pelan aja. Jadi harapannya terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, ya. Ini Madam Suki sebagai pengintip atau tukang intip yang ngomong sebenarnya aja lah, ya. Nggak ada rekayasa karena di sini ada guidance. Tapi minta maaf buat kalian yang nggak setuju karena kalian mungkin fansnya, ya minta maaf. Madam Suki hanya membacakan saja, ya. Kalau gitu ya udah kalian intip sendiri aja, ya pakai feeling kalian, ya. Jadi di sini ada guidance, di sini ada Six of Swords ya. Six of Swords ini menggambarkan orang yang akhirnya kayak doing gitu loh, ngerti nggak? Ya, nggak sesuai dengan ekspektasi dia, nggak sesuai dengan harapan dia. Karena awal kemunculannya yang sudah 5 tahun itu, kemudian mendapatkan awards, orang-orang kan bertanya-tanya ya kan, Indonesia gitu loh. What gitu, itu apa? Apalagi ketika ada tulisannya UNESCO. UNESCO itu apa sih? Kalau kalian mendapatkan penghargaan dari UNESCO itu, kalian itu haruslah berkecimpung di dunia sains, ya, pendidikan. Nah, apakah beliau ini adalah seorang profesor, doktor, atau apa, dosen? Nah, pokoknya ini adalah memang UNESCO akan memberikan penghargaan untuk orang-orang yang berkecimpung di sains, ya. Terus kultur, budaya. Apakah bajunya itu seperti Cinta Laura, ya? Nah, kalau Cinta Laura itu memang benar-benar ngeplek kayak memang itulah budaya Indonesia karena ada batik-batiknya, ya kan? Nah, seperti itu loh ya. Jadi UNESCO itu memberikan awards itu atas dasar apa? Gitu loh. Ya. Jadi ternyata orang Indonesia itu sejeli itu ya. Nah, makanya di sini kayak akhirnya kayak gitu. Ngerti nggak sih? Kayak orang berdiri langsung geblak gitu apa? Kayak jatuh gitu loh. Ya, karena harapannya awalnya tinggi. Oke. Terus di sini ada New Vision. New Vision itu makanya tadi itu kalau misalkan mendapatkan penghargaan dari UNESCO harus ada kriterianya loh. Dia adalah mungkin bergerak di bidang sains, kultur, budaya dan something else ya. Terus udah gitu kalau misalkan yang di Cannes mendapatkan awards yang di Cannes itu untuk orang-orang yang memang berkecimpung di dunia film. Apakah dia seorang film aktor atau aktris kan enggak ya? Karena kan banyak ya yang kalau misalkan kalau Cannes memberikan awards kenapa enggak kepada Christine Hakim? Masuk nggak? Masuk ya.
Kan beliau sudah umur ya. Kan memberikan penghargaan itu lebih cocok gitu mungkin ya, mungkin. Jadi di sini pada saat kemudian Mbak Getty itu akhirnya orang-orang itu memperbincangkan, itu akhirnya menjadi nggak pede orangnya. Nggak pede ya, ini ya, nggak pede. Nah, di sini ada kompromis. Kompromis ini aku nggak tahu, maksudnya gimana? Sepertinya ini kedatangannya ke sana diundang bisa jadi, ya, diundang bisa jadi. Atau mungkin mendapatkan penghargaan. Tapi kalau mendapatkan penghargaan itu kan menjadi big question akhirnya. Paham ya? Apakah memang ini sedang, misalkan nih kayak aku punya punya tas atau aku punya baju ya. Nah, aku pakai dia aja deh. Si ini artis ini aja karena mungkin aku akan memperkenalkan barangku. Itu bisa jadi sih. Ya, tapi conclusion dari sini kayaknya akhirnya seperti kayak nggak percaya diri pada saat ini, ya, nggak percaya diri gitu. Nah, apakah Mbak Getty itu kayak dibuat bercandaan? Sebenarnya hatinya itu bagaimana? Coba kita lihat ya, hatinya bagaimana? Ya, untuk menutupi sebenarnya. Ya gimana ya? Kan ada orang yang pandai menutupi perasaannya. Gini loh, tipe-tipe manusia itu kan berbeda-beda. Ada orang ketika tersinggung langsung meledak. Ada orang ketika tersinggung diem, ngambek. Ada orang yang tersinggung itu nangis. Nah, ada orang yang seperti ini ya. Ini kan kayaknya orang-orang mempertanyakan atau kasarannya ya, menghujat lah ya. Menghujat. Ketika orang dihujat itu pun reaksinya berbeda-beda ya. Nah, kalau Madam Suki melihat di sini sepertinya ya itu untuk menutupi. Oke, tadi kalian lihat kan mereka apa si suaminya itu kan mencium gitu kan ya, dipijetin. Ada yang dipijetin kayak gitu. Kenapa baru sekarang gitu? Apakah itu adalah sekarang ini karena si mantannya itu sudah menikah, makanya ya bebas aja mereka mengekspresikan perasaannya. Satu. Ya. Yang kedua adalah ingin juga memperlihatkan bahwa mereka itu mesra. Yang B itu tadi ya. Yang C hal lain. Ayo coba pilih ya. Kalian sekarang yang pilih ya. Kalian bantu intipin ya. A, B, C ya. Kenapa? Nah, kalau kalian ngelihat videonya tadi, tapi si cowoknya itu kok ngelihat ke kamera gitu. Anda sendiri ngapain dia harus kayak misalkan ya, aku dicium gitu kan sama suami misalkan. Kan nggak perlu lihat kamera gini dong. Dicium ya cium aja gitu kan ya. Apalagi itu kan pakai kamera orang. Paham nggak sih? Oke. Jadi gitu aja buat prediksi ini. Sekali lagi ini hanya sebuah prediksi ya. Bisa jadi ini benar, bisa jadi ini meleset. Oke? Karena kita punya tugas masing-masing. Ingat, tugas Madam Suki itu ngintip. Tapi kalau intipan ini nggak sesuai dengan kalian ya udah ya, kalian nggak perlu melihat ini, skip aja atau blokir aja gitu ya, diblokir. Nah, beres. Oke, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 90236999. Terus, kalau kalian kepengen tanya produk-produknya Madam Suki, termasuk minyak muda, banyak loh yang suka minyak muda itu kan, aduh, Madam Suki terima kasih ya, kulitku jadi bagus katanya ya. Ada orang yang ibu-ibu, beliau ini mungkin pakai kosmetik yang bermasalah gitu loh ya. Akhirnya wajahnya tuh kayak putih-putih gitu loh. Kata orang jatuh kayak belentong-belentong gitu, ngerti nggak? Nggak rata gitu loh, putih-putih gitu. Nah akhirnya aku bilang jangan pakai apapun ketika memakai minyak muda ini, karena biar ketahuan. Akhirnya nggak pakai lah apapun, hanya memakai minyak muda itu, dan hasilnya 2-3 kali. Nggak tahu ya, beliau tuh bilang kayaknya habis sholat itu Madam Suki kan, terus saya tidur ya malamnya saya pakai. Pokoknya habis sholat malam itu Isya itu saya pakai, kemudian saya tidur.
mungkin 3-4 kali dan hasilnya bagus. Oh my god, aku sampai takjub. Madam Suki, makasih. Banyak ibu-ibu yang bilang terima kasih. Ya, itu adalah rahasia Madam Suki ya. Rahasia kecantikan Madam Suki. Kekenyalan. Oke, produk lainnya selain minyak muda, itu garam hitam. Jadi garam hitam itu untuk menetralisir kayak misalkan rumah kita ada kayak spiritnya kayak gitu ya, terus kayak ada orang yang sering kesurupan atau kakinya bengkak kayak gitu. Terus ada chlorella, chlorella itu bagus banget untuk kanker usus ya, untuk kanker usus, untuk menahan apa ya, untuk corona, karena corona mau datang lagi kan. Jadi kalau kalian takut corona datang atau nggak mau kena, minum itu chlorella ya. Terus ada lagi yang berry. Berry itu untuk meningkatkan seksual apa ya, kegiatan seksual wanita atau suami gitu ya. Wanita atau pria. Tapi yang lebih penting sih untuk ibu-ibu yang mau menopause gitu. Dan novel aku ada 4. Silakan juga kalian tanya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.